Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator. Dan untuk pagi ini saya tadi sempat jogging ya di beberapa trek sana. Jadi di belakang saya itu di sana ada di sana itu ada jalur untuk jogging atau jogging track yang dibuat oleh warga desa sini. Memang dikhususkan untuk warga desa sini ya. Jadi jalannya sudah beraspal di tengah-tengah sawah, suasananya seger juga, dan banyak memang yang memanfaatkan itu, khususnya para lansia. Mereka memanfaatkan jalur jogging track itu ya kalau pagi hari, jadi cukup ramai. Nah, tadi saya sempat jogging di sana, kemudian tiba-tiba saya jadi teringat satu pesan guru saya waktu masih muda. Penting ini saya sampaikan karena ini menjadi bagian dari setiap manusia gitu ya, dan itu menjadi hal yang sangat penting. Karena itu kalau dalam bahasa Jawa bukan konco plek gitu, nggak kasih tahu. Ya saya anggap saudara, makanya saya kasih tahu ya. Jadi begini, pesannya begini, dalam diri manusia itu ada 3 hal. Jadi yang pertama badan fisik kita, jadi kesehatan fisik kita itu ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan mental, ada dalam pikiran kita, di otak kita. Kemudian yang ketiga itu ada di dalam hati kita, di hati kita gitu ya, kalbu gitu ya. Nah, 3 hal itu membentuk sebuah segitiga sama sisi ya. Jadi sisinya sama menjadi sudut yang sama gitu ya. Artinya bahwa ketiga hal itu harus kita pelihara sebaik mungkin dan semaksimal mungkin supaya bisa menjadi hal yang sangat manfaat untuk diri kita. Jadi ya, yang pertama tadi berkaitan dengan badan fisik, kemudian mental, pikiran, dan kalbu dalam hati gitu ya. Nah, harus dijaga sama-sama supaya menjadi manusia yang benar-benar bijak, manusia yang sempurna, mulia dunia akhirat itu ya. Pesan guru saya seperti itu, idealnya gitu ya. Nah, terus bagaimana cara memeliharanya? Ada beberapa hal, diantaranya yang pertama, ketiga hal itu kita pelihara terus-menerus secara simultan, tanpa menunggu sinyal gitu ya. Misalkan badan fisik kita ya kita olahraga gitu ya, tiap hari 30 menit atau 2 hari sekali 30 menit untuk berolahraga, untuk menjaga badan fisik kita. Kemudian mental kita, pikiran kita olahragakan juga pikiran kita. Misalkan dengan bertukar pikiran dengan teman-teman, mempelajari, membaca. Jadi membaca itu banyak hal, bukan hanya membaca tulisan, tetapi juga membaca peristiwa. Itu untuk olah mental atau memelihara pikiran kita. Nah, yang ketiga, kalbu atau hati. Ini tempatnya spiritual. Jadi kita juga harus pelihara. Apapun kepercayaan Anda, apapun agama Anda gitu ya, apapun agama kita harus pelihara. Jadi harus tetap kita pelihara supaya ketiga hal ini bisa berjalan simultan, sama-sama, secara maksimal gitu ya. Kenapa harus dipelihara secara sama-sama dan tidak hanya 2 atau 1 saja? Karena kalau satu saja yang tidak kita pelihara atau satu saja tidak kita perhatikan, maka akan menimbulkan sakit gitu ya. Contoh badan fisik kita, kalau kita tidak olahraga, tidak kita cek, maka kita juga akan sakit. Demikian juga mental, ya kita bisa jadi sakit gitu ya. Hati kita, kalbu kita juga sakit. Semuanya ada penyakitnya meskipun gejalanya berbeda-beda. Kalau fisik ya tentu akan berkaitan dengan badan fisik kita, liver, mah gitu ya. Salah urat, asam urat dan segala macamnya itu adalah berkaitan dengan fisik. Nah, pikiran juga ya sakit pikir gitu ya. Kemudian ya stres itu juga bagian dari mental gitu ya, dari pikiran kita. Nah, kemudian kalau hati kita, kalbu kita tidak kita pelihara, berhubungan langsung dengan Sang Maha Pencipta, maka kita juga akan merasa kering nantinya. Jadi cara peliharanya simultan. Misalkan berolahraga gitu ya untuk fisik, pikiran dengan membaca, kemudian spiritual dengan melakukan banyak kegiatan spiritual. Harus dijaga simultan, karena kalau satu saja tidak kita pelihara akan timbul sakit. Contoh begini, kalau badan fisik kita sudah mulai terasa sakit, banyak makan gitu ya, kurang olahraga, maka akan bisa menimbulkan yang namanya asam urat gitu ya, diabetes dan segala macamnya, penyakit macam-macam, jantung lah, kalau kita tidak memelihara badan fisik kita. Karena itu caranya adalah dengan pola hidup sehat, makan makanan yang sehat teratur gitu ya, berolahraga. Itu adalah bagian dari menjaga kesehatan kita. Nah, kalau kita lupa, biasanya akan muncul gejala gitu ya.
Jadi misalkan 3 hal ini kita sibuk dengan urusan spiritual, dengan urusan duniawi, kebutuhan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kemudian kita lupa menjaga kesehatan, maka akan muncul sinyal atau tanda-tanda masalah kesehatan. Misalkan tiba-tiba kakinya jadi sakit gitu ya. Ibu jari kakinya sakit atau betisnya sakit. Wah, berarti sudah mulai ada asam uratnya. Nah, itu sinyal bahwa kita harus berolahraga gitu ya. Kemudian juga kita berkaitan dengan mental atau pikiran. Mungkin kita capek dengan urusan sehari-hari kita, tanggung jawab di duniawi kita. Karena kan manusia diturunkan di bumi sebagai khalifah ya. Dan banyak yang harus kita urus, keluarga kita, pekerjaan kita, hal-hal sosial yang lainnya. Kemudian tiba-tiba kita capek. Ini adalah bagian dari tanda-tanda kita bahwa kita harus memelihara mental atau pikiran kita. Kemudian spiritual kita, tiba-tiba hati kita merasa kering, merasa sepi gitu ya di dunia. Meskipun banyak kesuksesan yang sudah kita dapatkan, tapi kita merasa kering, merasa sendiri, maka spiritual itu akan memunculkan gejala berpenyakit gitu ya. Jadi intinya memang kita harus menjaga ketiga hal ini, yaitu fisik, kemudian mental kita, dan spiritual kita. Gampangannya begini, kalau saya gambarkan tadi sebagai satu segitiga sama sisi gitu ya. Titik puncak adalah spiritual, sementara sisi kanan dan kiri adalah mental dan fisik. Kalau spiritual kita sakit, maka otomatis titik puncak itu akan turun gitu ya, sehingga tidak lagi membentuk segitiga sama sisi. Jadi itu akan menjadi masalah gitu ya. Sama, pokoknya ketiga hal ini harus dijaga bersama-sama, tidak boleh ada yang tidak diperhatikan. Jadi harus peka terhadap sinyal gitu ya. Jadi sinyalnya tadi beberapa saya contohkan. Kalau badan sudah mulai terasa sakit, berarti ada permasalahan di titik fisik kita, harus berolahraga, jogging gitu ya. Mentang-mentang habis jogging gitu ya. Ya memang harus seperti itu supaya tetap sehat gitu ya, jogging. Kemudian mental, maka harus banyak sharing dengan teman-teman kita yang mungkin masalahnya lebih banyak dan lebih berat lagi gitu ya. Spiritual kita terasa kering gitu, ya harus diperhatikan. Satu contoh ya, kalau yang berkaitan dengan spiritual ini juga menjadi penting. Karl Marx, jadi yang memunculkan ajaran Marxisme itu, dia adalah orang yang sangat tidak religius, sangat tidak spiritual sekali gitu ya. Jadi semuanya didasarkan pada hal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ya pencapaiannya cukup hebat, pemikirannya juga hebat pemikirannya. Hebat dalam artian begini, dipakai oleh negara-negara tertentu, itu artinya kan hebat gitu ya. Pemikirannya diakui. Nanti kalau tentang pendapat saya berbeda lagi ya. Tetapi realitasnya memang pemikiran Karl Marx banyak dipakai. Ada beberapa negara yang memakainya gitu ya. Meskipun dalam tanda kutip nanti masih debatable, cocok nggak di tempat kita gitu ya. Tetapi realnya ada negara yang memakai gitu ya. Nah, begitu hebatnya dia berpikir sehingga melupakan spiritual. Akhirnya di hari-hari akhirnya dia merasa kesepian. Hatinya merasa sepi gitu ya. Dan dia sempat menuliskan betapa sepinya di hari-hari tuanya. Kenapa? Ya karena dia nggak punya tujuan lagi. Nanti setelah hidup seperti apa? Itu menjadi hal yang cukup penting gitu ya. Jadi bagaimanapun kita kondisi kita harus tetap ketiga hal harus dijaga supaya bisa hidup mulia di dunia dan akhirat. Apapun kepercayaan Anda, apapun agama Anda, hal yang penting tiga hal tadi harus tetap dijaga dan terus tetap diperhatikan. Biasanya kalau yang spiritual ini, kalau sudah mulia dunianya gitu ya, badannya sehat secara fisik, kemudian mentalnya juga bagus gitu, kekayaan didapatkan, kemuliaan dunia didapatkan, tapi kemudian tiba-tiba hatinya merasa kering. Ketika tua hatinya merasa kering, maka itu berarti kekeringan berkaitan dengan tingkat kalbu kita atau spiritualitas kita. Jadi harus diupayakan mulai sekarang gitu ya, ketiga hal itu. Berolahraga untuk kehidupan kita, kesehatan kita sehari-hari. Banyak yang menjadi tanggung jawab kita sebagai khalifah di dunia ini. Keluarga kita, lingkungan kita, pekerjaan kita, perusahaan kita juga harus tetap diperhatikan dengan badan yang fisik yang sehat gitu ya. Kemudian mental kita, cara berpikir kita juga harus tetap sehat supaya bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Tidak gampang drop, tidak gampang stres. Kalau stres itu masalah mental berarti ya. Harus fisik juga, fisik dan mental gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah spiritualitas. Mulai sekarang, kalau sudah ada yang merasa kekeringan spiritualitas, kekeringan hati, boleh mulai mempelajari hal-hal. Baca saja
bisa baca buku-buku religi, bisa baca kehidupan sehari-hari yang berkaitannya dengan religi gitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.